Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, kita percaya ya. Kalau dengar kesaksian tadi itu rasanya wow ya. Mungkin saudara bisa bayangin berapa tahun harus melewati proses. Berapa tahun tadi Bu? 27. Wah, rasanya ya 27 tahun. Kalau kita bayangin ngelewati proses seperti Bu Titik, satu hari aja kayak 10 tahun mungkin ya. Kalau 27 tahun hidup teletabis ya, disayang. Ini benar-benar hidup satu rumah sama orang yang enggak cinta. Setelah itu seperti ya, kalau saya bisa ngomong hidup enggak gampang. Mungkin sebagai seorang istri berkata gini, saya kawin kayak sapi perah ya. Sapi perah benar-benar harus kerja banting tulang. Tapi percayalah Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak adil. Dia tetap punya satu ketetapan yang luar biasa. Makanya setiap proses kehidupan ini kenapa Tuhan izinkan setiap saudara dan saya mengalami proses yang tidak mudah. Karena memang kita ini diciptakan Tuhan itu bukan untuk menikmati hasilnya, itu cuman bonus. Tapi Tuhan itu fokus buat saudara dan saya berubah dan berbuah. Nangkep ya? Jadi sekali lagi kalau saudara sedang jalani proses jangan fokus sama hasil. Kalau lihat hasil terus nanti malah mengecewakan. Kenapa? Karena targetnya Tuhan bukan hasilnya dulu. Tapi hidup kita target Tuhan untuk dibentuk. Kita tidak bisa ngomong gini, Tuhan aku tengking suamiku roh jahat pergi. Tuhan bilang gini, ini alat. Kita tidak bisa bilang gini, Tuhan aku mau puasa supaya keuanganku yang bangkrut ini segera pergi. Supaya aku tidak hidup susah terus. Tidak bisa saudara, Tuhan tahu. Di mana saudara hati saudara melekat hari ini ya, mungkin lihat prosesnya Bu Titik ya, bucin, nah sama seperti saya ya, bucin orang yang selalu memberhalakan sesuatu hatinya melekat di mana, yaitu ujian kehidupannya. Makanya kita jangan melekat ya dimanapun. Kita percaya hari-hari ini banyak orang yang juga stres, depresi. Saudara kalau lihat dunia ini sudah semakin tua. Kalau sudah semakin tua, namanya orang makin tua makin banyak masalah enggak? Makin banyak kesulitan, kesukaran. Kalau kita dengar perang Israel ya, kita lihat semua bahan kebutuhan makanan semua nanti ke depan. Kalau lihat usaha di dunia bisnis, orang mulai takut melihat US dollar yang mulai sudah mendekati 16.000, bahkan mungkin sudah 16.000, saya enggak dengar lagi. Terakhir kemarin saya dengar cuma 15.700 ya. Saudara bisa lihat nanti ke depan ini, kita ini mau ngalami keadaan seperti apa, kita ini tidak pernah tahu. Tapi percayalah keadaan yang semakin kacau ini kita harus lewati di akhir zaman. Kita tidak bisa lari, kita tidak bisa bilang gini, Tuhan aku tidak mau melewati, enggak. Kita semua harus melewati. Lihat ya, ada satu ayat yang tadi pagi saya baca bagus. Tiba-tiba saya baca ayat ini. Yohanes 5 ayat 17. Kalau kita lagi ngalami keadaan yang semakin kacau, kita lihat Yohanes 5 ayat 17 terlebih dahulu. Tetapi bisa ditayangin Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, lihat ya, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Percayalah, melewati masa-masa yang makin kacau. Keadaan hidup mungkin nanti kita lihat ya, kalau saudara baca di Matius 24 ayat 3, bisa dibuka. Ini tanda-tanda akhir zaman yang kita hari-hari ini akan lewati saudara ya.
Tapi percayalah kita tidak perlu takut. Lihat kalau saudara baca ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Lompat di ayat yang ke-6. Nah ini ayat ke-6 lompat. Nah, kamu akan mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi tetapi itu belum kesudahannya. Berikutnya. Ayat yang ke-7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan akan melawan kerajaan, akan ada yang namanya apa saudara? Kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Saudara dan saya hari ini kalau lihat keadaan dunia, ngeri enggak saudara? Kita semua ngeri. Kita tidak tahu kelaparan, gempa bumi itu seperti apa. Tapi satu hal yang saudara perlu tahu, ayat tadi Yohanes 5 ayat 17. Kita percaya di balik semua ini nanti ada Allah yang tetap turut bekerja. Di balik yang terjadi di dunia, kita tetap punya sutradara kehidupan. Saudara pikir di balik semua kehidupan yang terjadi ini, kalau saudara mengerti ada Tuhan yang bekerja sampai sekarang, itu berarti kita tidak perlu takut. Tangkap saudara, karena walau 1000 rebah di sisi saudara sebelah kiri, sebelah kanan, mau rebah, mau saudara lihat nanti, ya kita tidak tahu ngadepi masa-masa. Kalau yang namanya gempa bumi, kita lihat nanti orang mati di sebelah kiri, sebelah kanan, musibah demi musibah. Orang ngalami yang namanya kelaparan, mati gempa bumi. Kita mati karena deru perang. Kita itu akan nanti di masa-masa yang makin sulit. Kita akan ngalami melihat semua ini. Tapi satu hal kita punya firman. Kita tahu ada sutradara di balik kehidupan kita. Kita tetap percaya bahwa kalau Bapak kita tetap bekerja sampai sekarang, itu berarti mau rebah 1000 di sisi kanan kiri saudara, itu tidak akan menimpa saudara dan saya karena kita semua duduk di dalam lindungan Bapa yang Maha Tinggi. Tangkap saudara, hari ini kuatkan mental aja. Yang penting hidupmu hari ini tidak menyalahi firman. Kita tidak tahu hidup ini seperti apa. Kalau saudara terus, jujur saya kalau ngomong sama orang konseling, saya cuma bilang gini, orang standarnya hari-hari ini yang Tuhan mau bawa. Kita ini kenapa diproses Tuhan tidak berhenti-berhenti ya Tuhan, kenapa? Karena Tuhan itu mau saudara dan saya mengasihi Tuhan itu dengan sepenuh hati, segenap jiwa. Orang kalau sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tulus, benar-benar tulus, percayalah. Cirinya apa saudara? Yang paling simpel cirinya apa saudara? Kalau Tuhan itu lihat semua yang datang di sini itu tulus, Tuhan itu pasti aman. Kenapa? Orang yang mengasihi Tuhan tulus, orang ini pasti alergi sama dosa. Orang yang mengasihi Tuhan tulus pasti benci dosa. Tidak mungkin, jujur banyak orang yang hari ini bilang gini, aku mengasihi Tuhan. Tapi nyatanya saudara tetap menikmati dosa. Dosa kepahitan ya dinikmati, dosa marah ya dinikmati. Berapa banyak di dunia sana dosa perselingkuhan ya dinikmati. Tapi kalau minggu datang ke gereja, setiap hari berdoa. Itu sebabnya hari ini yuk semua masalah bisa terjadi. Yang penting kalau sewaktu-waktu kita percaya kita tidak akan mengalami penyiksaan yang melampaui kekuatan kita. Karena saya percaya sebelum masa penyiksaan yang melampaui kekuatan kita sudah di-rapture semua.
Kita sudah diangkat dalam tubuh kemuliaan. Saudara tidak akan pernah mengalami itu, percayalah. Tapi sebelum hari-hari ini, yuk jangan lagi fokus dengan masalah. Jangan fokus dengan keadaan hari-hari ini. Tapi yang kita mau hari-hari ini, yuk fokus. Fokusnya gimana? Tuhan, kalau sewaktu-waktu visa hidupku habis. Kita hari ini tidak tahu. Tadi pagi mama saya cerita ya. Ada salah satu jemaat PD Victory punya teman. Anak umur 16 tahun. Pinjam sepeda motor temen. Tiba-tiba ya jatuh. Dan jatuh langsung meninggal. Semua keadaan hidup mati tidak harus tua, saudara. Hari ini persiapkan hidup kita baik-baik. Justru di tengah masalah ngucap syukur. Karena di tengah masalah Tuhan masih perhatian buat saudara. Supaya kelak kita ini hidup di dalam perkenanan Tuhan. Amin. Yuk kita baca ayatnya. Gimana Bu Eli kalau keadaan yang makin kacau. Amsal 18 ayat 10 sampai 12. Ini tip. Di mana kita hari ini akan menikmati kebaikan Tuhan karena di balik semua ini yang perlu saudara ingat ada Allah yang turut bekerja sampai saat ini. Itu yang membuat mental kita tetap punya semangat. Yuk kita lihat Amsal 18 ayat 10 sampai 12. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Tidak ada kekuatan tekanan hidup yang lebih kuat. Kalau kita hari ini berlari kepada Tuhan, percayalah. Kesanalah orang benar, apa saudara? Berlari dan ia menjadi selamat. Tidak ada hari ini tekanan hidup kalau kita berlari sama Tuhan, saudara tidak selamat, tidak ada saudara. Percayalah saat ini kita cuman butuh satu yaitu Tuhan. Berikutnya lihat ya ayat 11. Jadi kalau kita hari ini ngalami keadaan yang makin kacau, tidak ada lain pilihan hidup selain kita cuman berlari kepada Tuhan. Karena Dia adalah menara yang paling kuat. Kita kalau sudah berlari sama Tuhan, keadaan hidupmu dijamin selamat. Orang jangan ambil penanya Tuhan hari ini. Saudara ketika ngalami tekanan hidup banyak orang berlarinya bukan sama Tuhan. Justru keluar dari proses. Lari cari pertolongan yang lain ke paranormal. Ya, lari keluar dari prosesnya Tuhan. Saudara perlu tahu, lari dari prosesnya Tuhan itu bukan hanya ke paranormal, ke orang-orang yang pinter enggak. Tapi lari dari prosesnya Tuhan ketika saudara menciptakan solusi sendiri. Tangkap ya, misalnya. Kayak Bu Titik tadi tanya. Kira-kira kalau punya suami seperti ini, maunya diapain? Mungkin orang dunia seperti saya juga bilang gini, oh iya sudah. Kalau sudah punya suami seperti ini ya sudahlah, buat apa Tuhan, saya pilih pasangan hidup lain aja selama ada nafas hidup. Nah ini yang dimaksudkan kalau kita keluar dari prosesnya Tuhan, maka kita sedang berlari kepada jalan yang lain yang ujung-ujungnya saudara perlu tahu. Segala sesuatu dibuat Tuhan indah pada waktunya. Jadi kalau saudara berlari dengan menciptakan pilihan hidup, misalnya saya bisa cerai, saya bisa kawin lagi. Yang bisa membuat hidupmu indah itu cuma siapa? Hanya Tuhan. Kita mungkin cerai dapat pasangan lagi kelihatannya teletabis, itu cuma sesaat. Tapi segala sesuatu tidak ada yang menjamin indah. Saya percaya hidup Bu Titik ini walaupun 27 tahun. Kalau dia tetap berlari kepada Tuhan, percayalah jaminan keselamatan segala sesuatu akan dibuat indah pada waktunya. Happy ending itu pasti akan terjadi. Amin. Yang berikutnya, kota yang kuat bagi orang kaya ialah apa? Hartanya seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Ada banyak orang hari-hari ini merasa bahwa harta tahta itu jadi andalannya.
Tuhan kalau enggak punya uang gimana? Selalu seperti itu. Orang dunia hari ini berlomba-lomba untuk mengejar yang namanya harta tahta jadi andalan kekuatannya. Kalau enggak kaya, enggak dihormati orang. Kalau enggak punya tahta, orang itu menganggap kita sebelah mata. Sekali lagi hidup mengikut Kristus, saudara jangan pilih dianggap dinilai oleh manusia. Tapi kita hari ini percaya, sekalipun kau enggak punya apa-apa. Saya terlalu percaya, orang yang kaya, hidupnya enggak kaya di hadapan Tuhan. Sama orang yang hidupnya pas-pasan, rumahnya sederhana, tapi di hadapan Tuhan kaya. Senyatanya kita ini jauh lebih berharga. Tangkap saudara. Kenapa? Karena kita bukan sama dengan orang dunia. Saudara hari ini hidup tidak perlu ngejar kaya dulu baru saudara bisa berkata, oh aku bisa bermegah. Karena aku sudah punya rumah bisa nafas lega. Tapi kalaupun sampai hari ini Tuhan belum kasih saudara rumah, saudara tetap masih kontrak. Mungkin saudara dulu punya rumah malah dijual karena usaha saudara bangkrut. Tetap percaya orang yang bisa mengandalkan Tuhan, senyatanya itulah kekuatan kita. Bukan lagi harta, bukan lagi tahta seperti dunia. Target Tuhan hidup di akhir zaman itu adalah mengejar perkenanan Tuhan. Bukan lagi mengejar bagaimana saudara punya harta tahta yang menurut dunia itu menjadi kekuatan mereka. Amin. Selama kita punya Kristus, makanya ada lagu kan, Christ is enough for me. Apakah hari-hari ini saudara sudah merasa cukup punya Tuhan? Buat saya hari-hari ini tidak punya pikiran lain. Makanya kalau orang berkata Bu Eli tidak capek melayani Tuhan. Bu Eli hari ini terbang sana terbang sini. Hidup kok rasanya belum lagi ngurusi renungan jemaat. Belum lagi untuk mikir khotbah. Belum lagi untuk mikiri banyak hal di cabang-cabang di Victory yang hari-hari ini harus saya hari ini pikirkan di mana proses demi proses juga terjadi dalam hidup saya. Kira-kira kalau saudara pikir dalam kehidupan ini capek enggak? Capek. Tapi kenapa hidup saya hari ini, saya cuma bilang ini, yang penting saya punya Kristus. Saya tahu hati saya hari ini ada Kristus. Dan saya mau menyenangkan hati Kristus, kenapa? Karena saya tahu Kristus itu lagi mencari banyak jiwa-jiwa. Makanya hari ini saya punya semangat, kenapa? Karena saya tahu kesukaan Kristus itu apa? Bawa jiwa. Ya. Yang berikutnya 12. Nah ini, di tengah masa yang makin kacau, tinggi hati itu mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Makanya 3 hal. Saudara percaya siapa orang yang bakal dihormati nanti, yang akan diangkat Tuhan itu adalah orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu identik kalaupun saudara diproses sampai hari ini, sudah taat, sudah baca firman, sudah ini, sudah itu. Tapi hidupmu tidak jauh bertambah baik, semakin sulit, semakin susah, percayalah. Kita tetap punya sikap rendah hati, karena ketika hari ini engkau kejar keadaan rendah hati dengan keadaan yang semakin kacau, percayalah ada promosi Tuhan itu tadi. Kerendahan hati itu akan mendahului kehormatan. Tapi semakin saudara bilang gini, ada banyak istri-istri yang tidak mengerti arti untuk setia. Setia sama suami yang tidak setia, setia sama suami yang tidak punya uang. Itu karena kita itu belajar rendah hati. Tapi kalau kita dalam prosesnya kita bilang gini, Tuhan aku tidak terima, aku punya harga diri, aku bukan wanita yang dianggap keset. Sorry ya Tuhan, kali ini aku sudah tidak bisa ngampuni lagi, aku mau gugat cerai suamiku. Hati-hati firman. Orang yang tinggi hati itu akan mendahului kehancuran. Apakah
Apakah dengan pilihan untuk menikah lagi, cari pasangan hidup sekalipun lebih kaya? Mungkin saudara hari ini juga jalani proses. Kalaupun dunia bisa nawarin, mau ndak jalan pintas? Hari ini ada cara cepat kaya tapi kompromi dosa. Sekali lagi saudara, kalau saudara mengerti kebenaran firman, mendahului orang yang tinggi hati itu selalu orang yang hari ini banyak menuntut Tuhan untuk mempercepat waktunya. Kalau kita belajar rendah hati, kita akan setia dalam prosesnya Tuhan. Sudah setia ya tambah susah, ya sudahlah Tuhan, wong hamba cuman pemain kehidupan, Tuhan sutradara kehidupan. Orang yang tinggi hati itu berusaha ngambil penanya Tuhan. Berusaha bilang gini, Tuhan aku mau cepet selesai, aku tidak tahan dengan prosesmu. Tapi orang yang rendah hati akan berkata, aku tetap memberikan waktu buat Tuhan. Mengizinkan waktunya Tuhan. Aku ini tidak jauh lebih pintar daripada Tuhan. Aku ini cuman seorang hamba. Jadilah seperti apa yang Tuhan mau. Tangkap saudara. Amin. Jadi 3 hal ini ya, 3 hal itu yang akan saya bahas cepat aja. Yang pertama, waktu keadaan semakin kacau, ndak ada lain. Kita jangan sampai berlari di luar Tuhan. Saudara ndak akan lihat keselamatan nanti. Ndak akan lihat kebaikan Tuhan di mana di tengah keadaan yang makin kacau, Allah itu tetap bekerja sampai saat ini. Amin. Allah tetap hadir untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Yang kedua, tetap andalkan Tuhan, bukan lagi harta tahta yang membuat saudara hari ini merasa bahwa kekuatan saudara itu harta tahta. Tunggu Tuhan dipulihkan dulu, enggak. Tapi hari ini kita mau benar-benar ketika kita mengandalkan Tuhan, percayalah orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang kuat, yang akan melihat bagaimana nanti kuasa Tuhan akan bekerja. Yang ketiga, tetap bersikap rendah hati, itu mendahului kehormatan. Suatu kali posisi yang ada di bawah tidak akan terus ada di bawah, tapi posisi saudara akan diangkat oleh Tuhan, terbang tinggi di tengah badai seperti raja wali di akhir zaman. Kalau kita bisa melakukan seperti ini, percayalah saudara bukan dimunculkan jadi anak Tuhan yang biasa-biasa. Saudara akan muncul timbulnya nanti seperti emas. Yuk lihat satu persatu. Berlari kepada Tuhan, menara yang kuat. Kita baca dulu bagaimana seorang Daud ya waktu menghadapi keadaan yang makin kacau, keadaan menghadapi Goliat. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Tetapi lihat ayatnya dibuka. Nah, Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan apa saudara? Nama Tuhan semesta alam. Itu tadi, Tuhan itu nama Tuhan adalah menara yang kuat. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Setiap masalah hari ini mungkin kau sudah menghadapi, Bu Eli, saya sudah menghadapi hutang yang jatuh tempo. Saya menghadapi keadaan ekonomi yang sulitnya luar biasa. Saya menghadapi tekanan hidup yang luar biasa. Saya habis di PHK. Tapi percayalah, kita mau punya mental seperti Daud. Hari ini masalah itu tidak usah didatangi dengan kekuatan saudara. Senyatanya saudara sebagai istri, makanya banyak istri yang bilang gini, Bu, apa saya perlu labrak pelakor ya? Perlu labrak wanita tobat? Tidak usah, sudah. Percayalah, kita hari ini berlari kepada nama Tuhan. Daud
mendatangi Goliat orang Filistin yang kuatnya luar biasa. Itu dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel. Artinya hari ini masalahmu bukan menghadapi kekuatanmu lagi. Tapi waktu kita berlari kepada Tuhan, masalah kita yang berat seperti apapun, siapa yang bisa menghadapi kekuatan Allah, segala barisan Israel? Saya cuma bilang sama ibu-ibu yang disakiti, enggak usah balas. Pelakor mau jahatnya seperti apapun, dia sedang menantang Tuhan. Suatu kali mungkin kita kelihatannya bodoh, bisu, tuli, cuman doakan, disakiti ya cuman Tuhan, aku mengampuni suamiku, aku mengampuni. Mungkin keadaan hidupmu sulit hari ini, engkau cuman berlutut dan engkau cuman berkata, Tuhan aku tetap percaya di tengah keadaanku makin kacau, aku tetap mendatangi yang namanya perusahaan usahaku. Berkatku hari ini dengan nama Tuhan semesta Allah Israel, aku percaya usaha yang sepi, PHK, pekerjaan yang lagi mampet hari ini sepi Tuhan, itu sedang berhadapan dengan kekuatan Allah. Dan saudara perlu tahu, kalau berhadapan dengan kekuatan Allah, Allah itu masih bekerja sampai hari ini. Dia pasti mendatangkan kebaikan dan keselamatan atas usaha rumah tangga. Hari ini apa yang terjadi? Dan saudara lihat Yeremia 32 ayat 17. Ini ayat yang pegangan kita. Siapa sih Tuhan yang saudara sembah hari ini, yang lagi bekerja membela segala permasalahan pergumulan hidup, baik itu kanker. Mungkin dokter sudah angkat tangan, percayalah kita mendatangi kanker dengan nama Tuhan Allah semesta alam, barisan Israel. Percayalah kanker mau stadium 4 itu akan menghadapi kekuatan bilur Yesus yang jauh lebih berkuasa dari semua penyakit apapun. Amin. Saudara percaya? Hari ini yuk semangat. Itu tadi, moto saya sudah terkenal JNS. Jalani aja, nikmati, syukuri. Jangan hari ini bermusuhan dengan masalah saudara. Jangan kabur dari masalah. Masalah itu perlu dinikmati. Kenapa? Tuhan tuh selalu kasih saya, selalu bilang gini, Eli sudahlah nikmati aja. Pak Nyoto selingkuh ya nikmati sudah. Yang pasti Pak Nyoto itu menghadapi kekuatanku, bukan kekuatanmu. Kalau Pak Nyoto tidak hormati kamu sebagai istri dan pikiranmu, Tuhan ini terus dianggap seperti keset gimana? It's okay. Tapi percayalah hari ini ada kekuatanku yang besar Eli, yang selalu menopang melindungi hidupmu. Engkau tidak akan pernah arahnya dibawa hancur. Kalau aku yang bekerja mendatangkan kebaikan di tengah proses suamimu selingkuh, itu pasti akan mendatangkan sesuatu yang terbaik. Amin. Ini Yeremia 32 ayat 17 ini ayat yang luar biasa saudara. Hari ini nikmati aja. Kalau saudara makin menikmati itu bukan karena saudara menikmati disakiti hati. Tapi Tuhan bilang gini, waktu engkau menikmati apa yang menjadi prosesku, maka aku akan memberikan anugerah kebaikan, ada bonus, ada door prize, ada surprise yang Tuhan sediakan di balik masa-masa tersulit hari-hari ini. Amin. Tuhan Allah sesungguhnya ini senyatanya di balik keadaan yang makin kacau, sesungguhnya ada Tuhan yang bekerja, yaitu Tuhan siapa? Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi. Dengan apa saudara? Kekuatanmu yang besar, lengatmu yang terentang. Nah ini yang luar biasa. Kita baca sama-sama. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Siapa yang datang hari ini dengan keadaan yang makin kacau dan kau bilang gini, mustahil Tuhan. Aku
aku bisa keluar dari proses hutang, proses sakit penyakit, proses rumah tanggaku yang sudah begitu kompleks, makin kacau. Mungkin seperti Bu Titi tadi bersaksi. Mungkin secara akal mau keluar gimana, enggak tahu. Makanya jangan banyak terus tinggal dalam masalah. Hari ini kalau engkau berlari kepada Tuhan, buka 3 PowerPoint. Buka PowerPoint hari ini kalau kita berlari kepada Tuhan. Nah ini loh, saudara jangan main-main. Kalau saudara berlari dengan pertolongan lain, tidak ada kekuatan yang bisa menjadikan langit dan bumi. Saudara pikir orang hebat siapa? Presiden tidak bisa menjadikan langit bumi. Tapi saudara dan saya hari ini di balik keadaanmu yang sulit itu ada sutradara kehidupan yang mungkin tidak terlihat. Tapi dia hadir nyata dalam hidup saudara. Amin. Tidak ada kekuatan yang punya kekuatan yang super power. Selain ketika saudara sudah kepepet saudara cuma bilang ini, Tuhan aku tidak tahu lagi caranya untuk bertahan hidup. Tapi yang aku tahu aku punya Tuhan yang super power. Itu tadi 3 poin. Kekuatan yang besar dan yang ketiga berlari kepada Tuhan yang penuh mujizat. Yang tidak mungkin hari ini semuanya mungkin kalau sudah waktunya Tuhan. Tapi kalau belum waktunya Tuhan mau nangis Bombay, mau nangis darah. Kalau dia belum buka pintu, tidak ada yang bisa membuka pintumu. Tangkap saudara. Hari ini mau bagaimanapun, cuman tunggu waktunya Tuhan buka pintu. Tapi apakah Tuhan dengan penundaan pintu masih tertutup, saudara perlu putus asa? Enggak. Karena waktu hidup saya belum dibuka-buka pintu pemulihan rumah tangga, Tuhan bilang gini, lihat ya Eli, ada banyak pintu-pintu yang akan aku buka di dalam hidupmu dengan tutupnya 1 pintu. Saudara mau nikmati banyak pintu atau cuma 1 pintu? Kita pasti mau menikmati banyak pintu karena memang Tuhan punya banyak janji atas setiap kehidupan orang benar. Bukan hanya 1 janji, tapi banyak janji-janji Tuhan yang hari ini saudara akan nikmati sampai anak cucu. Amin. Yang berikutnya, yuk bagaimana andalkan Tuhan bukan mamon. Kita lihat 1 Samuel 17 ayat 46 sampai 47. Hari ini tidak ada lain saudara, di tengah hutang, di tengah masalah resesi, krisis yang besar-besaran melanda dunia, kita pasti kena dampaknya. Ya, kita lihat sudah panas, orang di luar sana itu makin jahat saudara. Dengan keadaan yang panas ini orang gampang emosi. Makanya saya bilang sama anak saya gini, kalau sudah ada orang jahat lebih baik mundur. Tidak usah ikut marah-marah, karena orang sekarang dikit-dikit kalau emosi ya bisa sampai kalap saudara. Kita yang orang benar hari ini yuk kita hidup makin baik, biarkan dunia makin jahat. Tapi sebagai anak Tuhan kita hidup semakin hari semakin baik. Sekalipun orang di sekitar saudara makin jahat. Mungkin suamimu makin jahat karena tekanan hidup yang makin besar. Mungkin engkau menghadapi ipar teman yang makin jahat. Tapi harapan Tuhan yang makin jahat ada di sekitar saudara. Hari ini tetap berdirilah sebagai saksi Kristus untuk tetap makin baik. Yuk kita baca. 1 poin lagi kita selesai ya. Yang makin kacau pulang bawa tip ini, sudah tidak ada jalan lain. Hari ini buktikan Tuhan yang besar itu hidup. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai apa saudara? Allah. 47. Dan supaya segenap ini jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan apa saudara? Pedang lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran
dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Apa yang dilakukan Daud ini luar biasa. Hari-hari ini yuk kita buat iblis itu gemetar. Daud waktu mengatakan waktu dia berkata gini, lihat ya hari ini Tuhan tuh akan menyerahkan kamu ke dalam tanganku. Kamu akan mayat tentara orang Filistin, burung-burung di udara. Kira-kira ini sudah terjadi belum? Ini belum terjadi, tapi Daud punya mental, dia bukan mental orang yang kalah. Dia tahu ketika dia mengandalkan Tuhan, hari ini juga pasti terjadi kemenangan. Dan kita hari ini mulai punya mental, kalau menghadapi keadaan makin kacau, jangan diresponi mati aku, Tuhan gimana. Itu gemetarnya kita. Tangkap ya. Kita hari ini kalau dilempar dengan fakta yang makin buruk, jangan kita yang gemetar. Kita sudah lihat fakta, kita bilangnya aduh Tuhan, gimana ini Tuhan, aduh Tuhan jatuh tempo, besok ada hutang jatuh tempo Tuhan, tolong Tuhan, besok bayar uang sekolah, tidak punya uang Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar. Ketika keadaan makin kacau, yuk belajar. Daud belum melihat, tapi dia berani pastikan hari ini dia sudah menang bersama Tuhan. Bahkan Goliat hari itu akan diserahkan Tuhan di dalam tangan. Kenapa? Kemenangan bukan ada di tangan Daud, tapi dia tahu kalau hari ini ada kemenangan, itu karena kemenangan ada di tangan Tuhan. Tangkap saudara. Amin. Kemenangan itu ada di tangan Tuhan, dan dalam pertempuran ini pasti masalah akan berubah menjadi berkat di tangan Tuhan. Saudara mau punya mental seperti ini yuk. Keadaan yang makin kacau itu harus punya mental hari ini dibalik. Besok belum lihat, saudara tetap berkata hari ini, buat iblis gemetar hari ini. Dan lihat PowerPoint-nya. Saudara percaya kalau orang ngandalin Tuhan, yang pertama yaitu andalkan Tuhan bertindak dan menyerahkan, mengalahkan musuh, dan andalkan Tuhan menyelamatkan. Sekalipun kita tidak mampu, kita tidak punya bukti mendukung, tidak punya pedang, tidak punya lembing. Saudara lihat kekuatan musuh begitu besar, seolah-olah situasi keadaan hidupmu ini bakal membuat hidupmu terpuruk. Yang ketiga, andalkan tangan Tuhan untuk memenangkan pertempuran. Jadi tidak ada lain, yuk punya mental hari ini. Kalau saudara dan saya mengalami keadaan makin kacau, katakan, hari ini juga Tuhan bertindak menyerahkan keuanganku menjadi berkat. Saudara katakan, hari ini juga Tuhan sudah selamatkan rumah tanggaku, Tuhan sudah selamatkan keuanganku, Tuhan sudah beri kesehatan kankerku. Hari ini juga aku pasti keluar lebih dari pemenang. Tangkap saudara. Saudara mau praktek, keadaan makin kacau itu akan berbalik. Dari kita yang bukan siapa-siapa, Daud, hari itu juga Daud menjadi orang yang hebat, bisa mengalahkan Goliat walaupun tanpa lembing, pedang, tombak. Kenapa? Karena tangan Tuhan sampai hari ini dia tetap bekerja. Kita cuma perlu mental aja. Orang yang punya mental mengandalkan Tuhan tidak akan gemetar menghadapi badai. Orang punya mental hari ini menghadapi apapun tekanan hidup yang besar, dia tidak akan gemetar dan mundur, tapi dia akan membuat iblis gemetar. Dan saudara mulai hari ini yuk, kalau kita menghadapi keadaan yang makin kacau, katakan hari ini juga Tuhan pasti bertindak untuk menyelamatkan dan memberikan aku kemenangan. Amin. Amin saudara. Praktek ya. Saudara percaya kemenangan itu sudah selangkah di depan saudara. Tapi karena saudara sendiri yang menutup akses untuk Tuhan bekerja. Untuk tangannya menunjukkan kuasa yang mengubah sesuatu yang tidak
mungkin menjadi mungkin dia buat mujizat. Itu karena ketika hadapi tekanan yang besar, saudara sudah gemetar terlebih dahulu. Tapi coba kita mulai praktek seperti Daud. Goliat yang ada di depan itu, semuanya akan diserahkan ke dalam tangan saudara oleh tangan Tuhan. Dia yang berperang buat saudara. Saudara cukup diam saja. Amin. Praktek ya. Ngandalin Tuhan tadi sudah ya. Berlari kepada Tuhan, enggak usah bingung yuk. Jangan keluar dari skenario Tuhan. Sekalipun keadaan hidup sulit, enggak usah puter otak cari hutang online. Saudara makin puter otak cari hutang online, makin terjerat oleh hutang yang saudara tidak akan pernah keluar dari jerat hutang. Tapi hari ini semakin berlari kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, dan yang ketiga semakin rendah hati. Tuhan itu proses hidup yang paling penting hari ini. Tuhan tuh melihat hati saudara ya. Hari ini jangan pernah takut. Yuk lihat PowerPoint yang terakhir. Bagaimana Tuhan itu melihat hati. Kita buka dulu di 1 Samuel 17 ayat 37. Lihat ya. Tuhan itu suka sama Daud. Kenapa? Daud itu punya hati yang rendah hati. Sekalipun dia dihina, dia mungkin kepingin membantu tapi semua menghina dia. Kamu ini kecil, kamu ini bisa apa? Masa bisa? Tapi lihat, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari apa saudara? Cakar singa, dari apa? Cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kita percaya hari ini kita bukan siapa-siapa. Mungkin saudara seperti seorang Daud yang tidak punya kemampuan, tidak punya lembing, tidak punya tombak, tidak punya pedang. Hari ini kita mau datang sama Tuhan. Kita mau merendahkan hati Tuhan. Aku tidak punya apa-apa, tapi aku punya Tuhan yang akan melepaskan aku dari semua tantangan hidup. Percayalah kalau itu jadi mental saudara. Lihat ya pentingnya menjaga hati. Kenapa? Makanya hari ini yuk yang paling penting itu Tuhan melihat hati. Proses hidup ini akan cepat atau enggak tergantung dari standar hati. Kenapa? Karena 3 hal saudara lihat. Hati itu dalam penilaiannya Tuhan. Karena jelas Tuhan lihat hati. Ibu-ibu yang kepingin lihat terobosan berkat, terobosan dari banyak pintu dibuka. Hari ini yang paling penting jaga hati. Jangan simpan amarah, jangan simpan dendam, jangan simpan kecewa, takut, tawar hati. Yang kedua, kenapa Tuhan itu menilai hati? Karena hati itu memancarkan kehidupan karakter Kristus. Yang ketiga, hati itu akar dari segala kejahatan. Dengan 3 hal ini saya berharap keadaan yang makin kacau kita bawa pulang, kita mulai praktek. Tetap tinggal dalam prosesnya Tuhan, tidak usah takut. Kita berlari aja kepada Tuhan yang hari ini punya Tuhan yang punya kuasa. Yaitu untuk apa saudara kuasanya hari ini? Yang penuh mujizat, kekuatan yang besar. Dia pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang maha segalanya. Yang kedua tadi apa? Andalkan Tuhan, bukan andalkan kehebatan tahta harta. Karena di tangan Tuhan dia bertindak, menyerahkan, menyelamatkan dan memberi kemenangan. Hari ini tetap sikap rendah hati, karena orang yang rendah hati akan mendahului kehormatan. Hidupmu tidak akan dibawa turun. Orang yang rendah hati, orang yang selalu berkata, Tuhan, aku cuman seorang hamba, jadilah seperti apa yang kau mau. Hari ini kehendakmu yang terjadi. Aku tidak akan keluar dari prosesnya Tuhan. Aku juga tidak akan cari suami lagi. Sekalipun dia menyakiti aku bertahun-tahun, aku tetap belajar setia. Aku tidak akan pernah takut khawatir lagi. Sekalipun hari ini tekanan hidup begitu besar, percayalah
Kalau itu saudara sudah praktekkan, saudara akan lihat ada banyak Goliat-Goliat yang hari ini sedang saudara hadapi. Itu semuanya akan kalah. Ganti saudara dan saya akan keluar lebih dari pemenang. Yuk bangkit berdiri, saudara, yuk kita mau nyanyi satu lagu. Kita percaya hari ini saudara dan saya pulang bukan lagi dengan tangan hampa, tapi saudara pulang akan membawa berkas-berkas kemenangan. Siapa yang datang di tempat ini dengan keadaan yang makin kacau, keadaan hidup yang makin sulit, saudara hari ini datang, tidak usah takut, tidak usah punya mental berkecil hati. Saudara tetap berbesar hati bersama Tuhan, karena Tuhan akan melakukan, ya kita mau ambil langkah profetik. Yuk saudara bayangin Goliat saudara itu apa? Mungkin yang datang ke tempat ini Goliatnya adalah keuangan. Mungkin yang datang ke tempat ini Goliatnya adalah pasangan hidup. Goliatnya anak-anak. Anak-anak yang seperti tadi narkoba, anak yang sudah berontak. Ya, saya hari-hari ini banyak juga konseling seorang istri yang suaminya lagi selingkuh dengan sesama jenis. Istri ya, suaminya selingkuh. Ada banyak orang yang juga konseling sama saya, anak-anak yang mulai hari ini narkoba. Banyak, saya tidak tahu, tapi saya percaya Tuhan taruh sesuatu di hati. Yuk, saudara bisa bayangin seperti seorang Daud. Kita mulai main imajinasi. Dan kita percaya kita pulang hari ini. Walaupun kau bilang gini, Bu Eli rasanya tidak mungkin. Saudara tundukkan kepala biar musik boleh mengalun. Saudara bayangkan yang jadi Goliatmu hari ini ada di depan. Dan kalau saudara bayangkan pada waktu Daud menghadapi Goliat, mungkin Daud bilang ini, aku ini kecil. Daud itu kecil, tidak punya apa-apa. Sementara yang dihadapi punya lembing, tombak, pedang. Dan punya kekuatan yang besar. Seolah-olah musuh itu berhasil untuk menghancurkan hidup saudara. Tapi percayalah, hari ini dengan mental, Tuhan tahu, berlarilah. Daud datang kepada Goliat. Dia membawa nama Tuhan barisan segara Israel. Dan dia tahu kemenangan itu hari ini juga terjadi. Hari ini juga dia tidak gemetar lihat Goliat, tapi dia berkata hari ini juga, hai masalah, hai keuanganku, hai pekerjaanku, hai pasanganku, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan itu akan menjadi kemenangan, menjadi satu keselamatan. Dan hari ini saudara berkata sama Tuhan, Tuhan, aku tetap percaya. Aku bukan siapa-siapa. Jadilah kehendak-Mu yang terbaik atas rumah tanggaku, atas keuanganku, atas pekerjaanku, atas anak-anakku, dan yang aku tahu atas kesehatanku juga. Kalau itu kehendak-Mu, aku sekalipun tidak bisa mengatur waktunya Tuhan. Mungkin kau sudah 20 tahun jalani proses, tapi kau tetap sabar menantikan waktunya Tuhan. Dan percayalah siang ini, Dia akan mengubah semua tantangan yang besar itu akan menjadi kemenangan mutlak. Amen. Seperti seorang Daud. Amen, Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu, saudara. Hari ini Goliat itu Tuhan sudah lihat siang ini. Dia tahu jeritan hatimu bertahun-tahun kau menghadapi Goliat yang menurut kekuatanmu kau sudah tidak mampu. Keadaan makin kacau, makin sulit, makin susah. Tapi siang ini dia mau ambil alih setiap Goliat itu. Dia tahu persis siang ini Tuhan berkata, aku akan menyerahkan
Goliat-Goliat ini ke dalam tangan-Mu. Engkau akan melihat keselamatan, kebaikan, kemenangan akan terjadi siang ini. Siang ini engkau akan lihat bagaimana banyak Goliat-Goliat di mana Tuhan berperang saat ini. Dia sedang berperang mengalahkan Goliat. Saudara tidak perlu butuh kemampuan. Mungkin saudara hari ini tidak butuhnya bukti baik, tidak punya kemampuan, tidak punya rasanya hari esok. Sepertinya masa depanmu gelap. Tuhan cuma minta, apakah engkau percaya kepadaku hari ini? Dan percayalah, firman ini buat saudara dan saya. Soalnya punya Goliat hari ini, taruh tangan saudara di dada saudara. Percayalah, ini salah satu tanda di mana kita mau berkata di hadapan Tuhan. Hari ini juga semua Goliat-Goliat yang sedang kami hadapi hari ini juga, itu sudah diserah terimakan ke dalam tangan saudara dan menjadi kemenangan. Goliat sudah hancur. Goliat-Goliat yang kami tidak mampu lagi Tuhan, Engkau sendiri yang berperang untuk menghancurkan kekuatan masalah, kekuatan hutang, kekuatan sakit penyakit, kekuatan rumah tangga kami yang dalam keterpurukan di dalam nama Tuhan Yesus. Musuh-musuh Goliat sedang menghadapi ketangguhannya Tuhan hari ini. Dan kami percaya Tuhan, kemenangan itu sudah terjadi. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami adalah Daud-Daud yang sudah mengalahkan Goliat. Kami pulang, kami diubahkan. Hari ini juga kami sudah melihat Goliat kami sudah dikalahkan. Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Dia sudah sediakan yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami percaya firman ini akan menjadi rema buat kami ketika kami pulang. Kami tidak punya lagi mental pecundang, kami tidak akan gemetar, kami berlari, kami mengandalkan Tuhan dan kami tetap rendah hati sampai tiba waktunya Tuhan. Jadilah seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap pergumulan hidup kami sudah serahkan dalam tangan-Mu. Setiap pengerja, pelayan-pelayan Tuhan di PD Victory Semarang ini, apa yang mereka tabur, apa yang mereka lakukan untuk melayani Tuhan, jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, Amin.